Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Sabirin dari kelas 1104. Di sini saya ingin memaparkan infografis untuk tugas uh, penilaian evaluasi CLO 1 untuk mata kuliah manajemen proyek TIKA. Oke, untuk yang pertama, untuk infografisnya seperti yang ada di gambar. Nah, terus ada apa itu proyek TIKA. Jadi, proyek TIK itu sebuah penerapan pengetahuan, keahlian, sarana, dan teknik untuk mengelola berbagai aktivitas proyek agar dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan proyek dalam konteks teknologi informasi. Selanjutnya, itu ada karakteristik proyek dan eh, bedanya dari operasional. Jadi, perbedaan antara proyek dan operasional. Nah, di sini saya sudah membedakan ada 4. Nah, di sini ada 4, yaitu ada sifat, waktu, tujuan, dan resiko. Nah, untuk proyek, untuk sifatnya itu ada unik dan sementara. Dan untuk operasional itu ada rutin dan berkelanjutan. Nah, jadi berbeda ya. Terus ada waktu, itu untuk proyek itu ada awal dan ada akhir. Selanjutnya untuk operasional itu terus menerus, jadi berjalan terus. Lalu proyek untuk tujuan itu mencapai hasil yang spesifik gitu. Jadi selanjutnya untuk yang operasional itu menjaga efisiensi. Dan untuk yang terakhir itu ada resiko. Untuk resiko proyek itu ada tinggi dan tidak pasti. Nah, sedangkan untuk operasional itu ada rendah dan dapat diprediksi. Nah, untuk selanjutnya itu ada eh, intensitas proses proyek itu ada 5. Nah, untuk urutannya itu ada scouting yang tertinggi ada 45%, selanjutnya ada planning 25%, controlling ada 15%, terus ada inisiasi itu ada 10%, dan closing itu ada 5%. Jadi untuk di total itu ada 100% sendiri. Oke, next. Selanjutnya ada jenis-jenis organisasi proyek. Itu saya membaginya ada 3. Yang pertama itu ada fungsional. Nah, untuk fungsional itu staf dikelompokkan berdasarkan spesialis, pemenang, manajer proyek atau MP itu sangat kecil. Lalu untuk project set itu ada tim organisasi penuh untuk sebuah proyek. Pemenang MP atau manajer proyek sangat besar hingga total. Nah, selanjutnya ada matriks, itu gabungan antara fungsional dan project set. Nah, untuk wewenang MP atau manajer proyek itu bervariasi, bisa lemah, seimbang, atau kuat. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, untuk manfaat dari manajemen proyek TIK. Jadi, dengan kita adanya manajemen untuk sebuah proyek, itu ada manfaatnya. Jadi, yang pertama itu ada mencapai tujuan proyek secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya itu ada mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik tim maupun anggaran. Nah, untuk yang terakhir itu ada mengelola risiko dengan mengidentifikasi dan menyiapkan rencana penanggulangan. Nah, mungkin untuk manfaatnya ada 3. Nah, selanjutnya itu ada sarana dan teknik utama. Nah, jadi untuk saran dan teknik utama itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada project charter untuk otorisasi proyek dan WPS atau work breakdown struktur untuk memecahkan lingkup pekerjaan. Nah, untuk yang kedua itu ada buat jadwal proyek menggunakan Gantt chart dan lakukan analisis jalur kritis untuk mengelola waktu. Nah, selanjutnya itu ada kontrol biaya dan kinerja proyek secara terukur menggunakan teknik Earned Value Management. Jadi untuk saran dan taktiknya itu ada 3. Itu yang seperti yang tadi saya bacakan, itu ada Project Charter, terus ada WPS, terus ada Gantt Charter untuk waktu, lalu ada menggunakan teknik Earned Value Management. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya sertifikat. Nah, gimana sih untuk manajemen proyek itu kita bisa cari untuk sertifikasinya itu ada beberapa. Nah, di sini saya ada 5. Nah, yang pertama itu adalah Certificate Association in Project Management atau CAPM.
Nah, yang kedua itu ada Project Management Profesional atau PMP. Yang ketiga ada sertifikat Scrum Master atau CSM. Keempat itu ada PMI Agile Certificate Practitioner atau PMI ACP. Dan terakhir ada Prince 2 atau Project in Controlled Environment. Jadi untuk sertifikat itu ada 5. Nah, selainnya itu ada tool-tool yang mungkin bisa digunakan untuk memanajemen. Nah, di sini itu ada memanajemen ruang lingkup. Itu ada 3. Itu ada project charter, seperti yang saya tadi sebutkan. Terus ada yang kedua ada BPS. Nah, yang ketiga itu ada scope statement. Nah, untuk manajemen waktu itu ada 4. Nah, yang pertama itu ada chain chart, kedua ada network diagram, ketiga ada critical path analysis, dan terakhir itu ada part atau program evaluation and review technique. Nah, selanjutnya untuk manajemen biaya atau cost. Nah, jadi itu ada 2. Jadi yang pertama itu ada cost estimate. Nah, itu untuk estimasi biaya. Selanjutnya ada yang terakhir, yang kedua itu ada Earned Value Management atau EVM. Nah, mungkin jika ada tulis beberapa yang eh, yang belum saya tambahkan, mungkin kalian juga tahu, bisa tambahkan juga ya. Oke, untuk yang terakhir itu ada tahapan proses manajemen proyek. Itu untuk tahapan itu ada 5. Nah, di sini ada yang pertama nih. Yang pertama itu ada inisiasi. Nah, untuk inisiasi itu menunjuk manajer proyek, menentukan tujuan dan mengidentifikasi stakeholder. Nah, yang kedua itu ada perencanaan. Untuk perencanaan itu mendefinisikan ruang lingkup, membuat jadwal dengan detail, terus ada menentukan anggaran dan menentukan identifikasi sebuah risiko dalam sebuah proyek. Nah, untuk yang ketiga itu ada eksekusi, yaitu untuk mengkoordinasi kinerja tim dan sumber daya untuk merealisasikan semua yang ada di dalam rencana proyek tersebut. Nah, untuk yang keempat itu ada pengawasan dan pengontrolan. Nah, untuk memastikan pencapaian tujuan proyek sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dan terakhir itu ada closing atau penutup. Nah, untuk closing tersebut itu merupakan untuk mengakhiri proyek secara formal, mendokumentasikan hasil atau lesson learned, dan mengarsipkan dokumen proyek. Mungkin eh, kurang lebih seperti itu untuk infografis tugas penilaian evaluasi CO1 untuk manajemen proyek TIK. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum.